tanpa ada komunikasi dan kepercayaan, semua itu akan sirna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue rencananya mau podcast di SMP Hang Tua. Cuma karena memang sekarang udah tanggal libur, jadi sekarang itu tanggal 19 April. Karena 19. Jadi Hang Tua SMP itu sudah mulai libur, rencananya mau podcast di dalam, tapi karena gerbangnya ditutup, ya akhirnya nyari tempat di tempat Bude nih sekarang di depan. Jadi tadi pagi gue dapet telepon dari nomor nggak dikenal awalnya, nomor yang nggak dikenal. Lu tahu dong kalau nggak dikenal ya udah kita nggak usah diangkat dulu. Kalau memang dia berkepentingan, memang benar-benar ada perlu sama kita, dia pasti WA dulu gitu. Nah gue tungguin tuh, nggak ada WA-nya, nggak ada WA sama sekali. Oh ya sudah, berarti mungkin nomor salah sambung gitu kan. Akhirnya nggak lama lagi telepon dengan kontak yang ada di kontak gua, nongol dong namanya itu 2465. Gua namain memang bukan nama, jadi gua kodein itu nomornya 2465. Ya gua angkat dong akhirnya. Mang, lu di mana? Gua di rumah. Mau buka puasa bersama di mana? Anjir, gua bilang. Baru jam 10 pagi udah nanyain buka puasa bareng gitu kan. Wah, gue lagi malas kemana-mana. Akhirnya tetap dia tuh bilang, lu jangan kemana-mana ya, gue udah di depan gang. Wih, ya sudah mau ngomong apa ya, udah disamperin begitu. Ya akhirnya 245 datang lah. Nah, ya kenapa enggak, akhirnya gue coba mulai dengan podcast hari ini dengan cerita tadi yang pembukaan itu. Akhirnya 245 datang ke rumah gue, akhirnya ngobrol-ngobrol di situ. Nah, kita adain podcast hari ini di tempat Bude di depan SMP Hang Tua 2. Mudah-mudahan banyak cerita yang bisa dijadikan hiburan, bisa diambil hikmahnya kalau memang ada. Mudah-mudahan semua pihak bisa senang gitu. Oke, gue coba panggil 2465. Silakan 2465. Biasanya penontonnya banyak loh. Biasanya penontonnya banyak. Oh bro. Ya inilah Kak Agus nih. Jadi 2465 itu ya kenapa gue nomerin di 2465? Sebenarnya itu namanya Kak Agus. Jadi para purna juga tahu dong hitungannya Kak Agus itu siapa. Jadi inilah Kak Agus. Jadi Kak Agus mungkin mau salam-salam dulu. Ya enggak sama adik-adiknya gitu. Udah kan. kayak apa ya, salam-salam ya. Udah kayak itu ya, radio ya. Salam buat si A si B. Tapi by the way sih it's okay sih. Cuman ya yang udah kenal sih ya panggilannya Kak Agus biasa. Tapi kalau yang belum kenal ya gue kenalan dulu lah, nama gue Agus FM. Kalau diurut-urut sih kayak gue jatuhnya di SMA ya, SMA kita SMA. ya? Oh iya, Kak Agus SMA. Tapi SMA-nya itu kita belum bisa ya. Belum bisa. Jadi SMA tuh masih numpang. Pertama emang SMP nih. SMP udah lama, udah zaman sekian tahun. Terus berdirilah SMA. SMA itu angkatan kedua gue. Jadi angkatan pertama itu sebelumnya ini ya, sekarang ada di sini nih. Angkatan berapa? Angkatan kedua. Angkatan pertama dia. Siapa? Yang udah di sini nih. Oh iya wis. Ntar lu bisa tahu dah. Nah, angkatan kedua gue gitu. Nah, terus sampai akhirnya berapa tahun lah kalau nggak salah itu dapat lahan di sebelah terus pindah. Ya, kita nggak diakuin. Ya, tapi yang diakuin angkatan pertama nol gitu, yang pindah di sono gitu. Tapi boleh dong kasih tahu ya minimal berapa digit nih umurnya. Aduh, gue nggak enak lah main dilihat-lihat, ntar pada bingung nih, udah aki-aki begitu. Nggak, intinya guys beda tipis lah sama lo pada angkatan sekarang ya. Kalau dibilang bahasanya sih ya besti gitu. Tau besti apa sih? Beda tipis ya? Terserah lu deh, mau apa juga besti mah. Ya gitu deh, pokoknya masih seumuran lah gitu. Nah Kak Agus gini, ya mungkin nggak semua orang tahu kenapa sih Damang nama di kontaknya Kak Agus itu ditulis 2465 gitu.
ya mungkin Kak Agus bisa cerita sedikit gitu kan, karena awalnya itu kan itu terbesit dari Kak Agus sendiri ya, mungkin Kak Agus bisa sedikit menceritakan tentang kenapa sih ada 2465 itu apa gitu maksudnya. Iya, apa ya, kayak ide itu kayak nongol begitu aja, itu pas kelepas kepala ceprut gitu kan, kayak lu pengen kasih apa nih kalau manggil nama misalkan Gus gitu. Kan yang nengok ada 5 Agus nih misalkan, ada Ya, 5, benar. lu nengok semua itu Ya. Tapi kalau kita 65 ya yang punya nomor doang nih lagi gitu. Nah ide itu sih awalnya dari kata apa ya, TS sih sebetulnya. TS itu apa ya, kalau jadi TS itu adalah asumsi dari orang masing-masing. Contoh misalkan Damang nih ya, dia mengasumsikan TS itu tukang sate. Ya, tukang sate. Ya udah, Ya. gitu. Cuma sebatas itu doang dia, Ya. dia istilah yang ada di kepala dulu tuh cuma itu doang. Tapi pada intinya kalau tanya singkatan dari TS itu apa? Nggak ada. Tapi kalau dipaksa pun harus ada, tetap larinya ke teman setia. Teman susah, teman senang, Iya, tempat sampah, ya udah semua itu. tukang apa, teman sange. tukang Tapi ya oke lah untuk singkatan TS itu apa ya, tergantung pemikiran masing-masing gitu kan. Nah, di balik niat itu, harapan Kak Agus itu dengan adanya TS itu apa sih? Jadi dulu tuh nggak ada kumpulan, dulu Oke. tuh nggak ada perkumpulan, Ya. nggak ada grup, nggak ada apa. Yang ada kan dulu masih zamannya Oh geng iya, motor, nggak ada WA grup gitu, nggak nggak ada, ya? nggak ada. Masih pakai manual telepon umum tuh guys, kalau mau tahu. Jadi Jadi sekolahan itu ada telepon apa yang dipasang itu satu, yang mungkin sekarang masih ada dan itu legend banget. Sama di ruang BP. Jadi kalau ada siswa yang anu dengan orang tua, itu tempatnya Pak Ibak dulu, tempatnya sekarang siapa gua nggak tahu deh. Nah, itu ada di BP guys tempatnya. Jadi telepon dan kontak itu hanya berdasarkan dari telepon manual dan surat menyurat. pager ya, cuma dulu masih ada pager kali. Pager masih orang kaya. Oh iya benar. Bos-bos. Benar. Cucu bunyi pager. Handphone kita masih gede-gede itu ya. Nah itu jadi dari situ kita cuman orang kumpul. Ya, dari orang kumpul. Orang kumpul. Nah, orang itu siapa maksudnya? Kita ini. Orang kumpul itu yang ada di Hang Tuah waktu itu, contohnya pas selesai kegiatan nih, selesai sekolah kan ceritanya, selesai sekolah bubar. Tapi masih ada 1-2. Akhirnya disitulah kita kumpul di sekolah. Nah karena TS itu terdiri dari beda angkatan, yang notabene ada yang senior, ada yang junior. Jadi ada yang masih sekolah, ada yang udah lulus. Akhirnya kumpulnya di depan. Depan sekolah ya. Depan Setelah sekolah. kegiatan lah kita Belum ada kumpul warung gitu nih, ya. ini belum ada warung nih. Depan sekolah setelah kegiatan. Nah dari situ apa ya? Pengen kayak, yuk kita jalan kemana kek, bilang gitu. Nah ide nih, bilang gitu. Ide nih. Waktu itu awalnya almarhum kalau nggak salah itu. Doli. Iya sebelum kita mau nyetusin apa TS itu, gua ya kilas balik ya gitu, motor gue Jupiter tuh. Oh. Suro. Oke. Suro. Jadi dia si almarhum ini punya apa kayak showroom gitu, showroom motor motor baru lah jelas. Nah gue mau curhat lah ke dia gitu, gue pengen punya motor, rumah gue jauh. Ya. Gue nggak ada kepikiran mau direspon balik ya apa gue nggak tahu. Ya, karena kita masih ngukur diri, Iya, cuma sama mau, ya cuma doang. mau ya. Misalnya bullshit lo. Ya. Ngomong nggak taunya almarhum respon itu 2 hari kemudian, lu masih ini nggak? Ya masih, gue bilang gitu kan. Ya udah ntar habis pulang ke tempat gue. Nah diajak tuh ke rumah dia, masuk gang tuh kan, masuk gang, tapi terus keluar lagi. Habis cuma ngambil minum doang tuh, diantar langsung ke dealer. Jadi Dealer yang dia. dulu itu punya bapaknya ya. Iya, oh benar. Masuk situ jebret, tanya ini siapa? Teman gue, teman Doli nih gini. Oh ya udah silakan, mau yang mana gitu. Gue bilang ya biasa aja lah yang buat namanya Jupiter ya gitu. Jadi hari itu juga
itu nggak pakai apa ya, cuman KTP gue doang guys. Lu bisa bayangin zaman segitu. Jadi biasanya pakai kakak. Iya, semua persyaratan Waduh, lah gitu ya. berat banget dah. Ini cuman modal almarhum di sebelah gue ngobrol sama bapaknya, fotokopi KTP, tanda tangan. Terus kata bapaknya apa? Gue masih ingat banget. Gue percaya sama anak gue. Kalau nanti nih, maaf ya kata dia gitu, si Agus kabur, itu lari dosanya ke dia, gue bilang gitu. Bodoh. Itu pola buset. didik orang tua ke anak ya. Iya. Wah, langsung pucet tuh almarhum. Pucet almarhum, gue bilang, lu jangan pucet gitu, lu tau rumah gua kan. Lagi gitu. Iya bang, iya bang. Nah, dari situ timbullah unsur kepercayaan. Nah, dari kepercayaan inilah akhirnya gue dapat motor. Beneran gue dapat motor. Gue udah bisa punya motor baru waktu itu, Jupiter. Ya, dasar kepercayaan. Dasar belinya karena dasar kepercayaan dan nyicil guys, bukan cash ya. Gue nyicil rutin tiap tiap bulan gitu, gue bayar ke Astra apa lupa. Pokoknya gitu dah, yang kerja sama itunya dia. Nah dari situ dinamain Suro. Siapa yang namain Suro? Ada TS lain gitu. Nah inilah yang gue bilang sangkut pautnya kenapa kok jadi TS. Akhirnya kenapa TS menurut gue tuh akhirnya tersangkut gitu. TS itu tersangkut. Satu idenya begini, satu idenya begini, tapi sejalur gitu ya. Lah iya. Ya, sejalan ya. Yang namain Suro siapa? 63 udah lu tanter cek lah. Dan itu ini improvisasinya aja. Itu terbukti sampai detik ini. Kenapa? Jadi detik ini gue tadi malam sudah berharap gitu kan. Bla bla bla, gue punya harapan. Dilalah denger yang kuasa nih. Nah ini Kak Agus datang juga, akhirnya kejadian hari ini. Ya itulah mungkin yang dibilang tersangkut tuh ya seperti itu gitu kan. Masih ada connect guys. Iya, masih ada connect gitu, dan itu kita itu rata-rata dari kegiatannya Kak Agus ya. Ya betul, dari kita mempunyai basic atau latar belakang yang sama, yaitu punya organisasi kegiatan. Kalau dia nih, dia pramuka dari penggalang gitu, kalau gue dari penegak. Memang benar-benar dari asal sekolah gitu kan, ini kan asal sekolahnya SMP gitu. Jadi, nah TS-nya itu berdiri tanggal tahu nggak? Kalau tanggal sama tahun itu masih harus buka ini lagi guys, harus buka kamus Primbon Jawa, soalnya ada di foto waktu itu di villa gitu. Yeah. Jadi kejadian itu tercetusnya itu nggak sengaja dia ada di villa. Di villa waktu kita jalan bareng, inget kalimat gue tersangkut itu pakai mobilnya TS yang lain. Iya. Iya kan? Iya. Dan selalu ada cerita lah ya. Ada cerita gitu. Makan bareng terus dapetin villanya. Ya kayak gitulah. Itu kata kayak tersangkut dan connect gitu. Ya, jadi kalau lebih simpelnya sih ini pertemanan yang sudah lama berteman dan selalu ada cerita, akhirnya dijadiin satu, dibikin nama ya. Kalau sekarang banyak grup-grupnya, kalau dulu kan tidak ada, akhirnya disebut TS gitu ya. Terserah. Iya terserah, bukan nama apa-apa gitu. Tanya, apa sih lu? Iya, apa kepanjangan terserah. Terserah. TS gitu. Ya maksudnya ya terserah lu gitu, apa dari otak lu keluar tuh apaan gitu. Karena memang untuk mengikat, dalam arti kata di saat sudah ada nama itu kan akhirnya ada, oh iya lu siapa sih, oh TS gitu kan, nyebutnya lebih enak. Dan 2465 itu kan berarti nomor itu. Nomor. Nah nomor itu didapat pas apa gitu, apa dengan cara dikocok atau apa? Enggak, gitu kan. Jadi setelah kita mengikrarkan itu TS ya, itu nggak langsung keluar nomor. Oke. Langsung keluar nomor. Dan itu setelah kita dari villa perjalanan itu ya. Setelah dari villa ya entah berapa lama ya, mungkin bisa seminggu, 2 minggu. Akhirnya ada bahasanya itu kayak nomor digit di belakang. Kayak 00 kan kita sering pakai HT itu ya. Oh iya. HT itu ya, HT 00, 01, 02 dan seterusnya lah kan gitu. Nah, kok bisa 24 nih? Kalau belakangnya sih gampang lah ya. Iya, bisa, kenapa pakai 24 ya? 24 nih. 24 itu kalau menurut, nggak tahu versi yang lain ya guys ya, tapi kalau menurut gue sendiri itu asal dari nomor motornya Maman.
Itu TS juga loh, Oh, TS 24. 24. Heeh. Oh. 24 tinggal ngambil belakangnya. Oh. Waktu itu motornya si Maman itu sering dipakai untuk ini, bantu Kegiatan. Oh. Lu tahu tuh motor Jupiter juga ya guys, ngangkut es, ngangkut beras, terus ngangkut apalagi gue gak tahu dah, pokoknya bagian dia deh TS tuh 24 diambil depannya, karena belakangnya kita mau nanti pakai apa kita nggak tahu gitu loh. Dia punya 24. Karena apa? 24, kok bisa 24 sih, nggak nomor lain ya. Pertama motornya Maman ya, terus yang kedua dua itu memang apa ya, kita memang bukan yang nomor 1 dan bukan yang nomor 3 gitu loh. Tetap kita berada di tengah-tengah gitu, 2 gitu. Kalau ditanya nomor 1 siapa, bodo amat. Nomor 3 nya siapa, gua nggak tahu, yang penting gua dari tengah lu, bilang gitu. Nah terus 4 ya, 4 kan tengahnya dari 2 ditambah 2 4 ya. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi kalau menurut lu sih terserah, tapi yang dari awal itu diambil 24. Iya. Nah belakangnya, wah waktu itu ceritanya si siapa, TS yang sekarang jadi apa, wakil itu TS juga bro, itu di SMP-nya dia di Tangerang ya. Tangerang. Itu 61 apa sekolahnya tuh, 61 apa, Muhammadiyah apa sih? Itu 61. Nah kalau nggak salah itu, nah pakailah dia itu 61. Nah urut keduanya siapa, nggak pakai urut tua muda gitu loh. Begitu masuk 61, 62 nya siapa, nggak ada yang tahu. Akhirnya milih sendiri tuh Kabu, udah gua 62, bawa gua Yusuf Kok bukan dari kocok lagi tuh? kagak. Buset, 65 aja gua yang minta. Gua 65 nih guys, 65 gue yang minta. Kenapa? Karena kocok ya? Gue inget karena dikocok. nggak ada kocokan. Jadi waktu itu pernah sih waktu itu kalau nggak salah lu ngocok tapi gue nggak ikutan. Dan itu bukan nomor TS kalau nggak salah itu. Entah apa namanya, mungkin dia arisan belakangan kali guys, dia arisan sendiri dia. Nah jadi 65 nih gue yang minta. Gue 66 siapa gue nggak tahu, terus 64 gue nggak tahu, ternyata 64 di bawah gue, di atas gue iya gitu. Tapi secara sekolah kan di bawah gue, tapi umur tuan dia gitu loh. Bingung kan lo? Jadi nanti kita bisa merangkai, ini baru kita dapat nomor 2465 itu. Oh ternyata Kak Agus gitu kan. Wah, 2465. Kenapa gue tanyain ke Kak Agus? Karena memang awalnya itu dari dia. Awalnya itu dari Kak Agus. Akhirnya kita ngumpul biasa-biasa aja, tapi entah dia punya harapan apa. Nah ini mumpung ada orangnya kan, orang itu kan ngelihat teman-temannya nongkrong gitu kan bareng, kayaknya dia pengen apa ya, pengen ada sesuatu yang bisa dibanggakan dengan teman-temannya. Makanya gue tanya, mumpung di sini hari ini ketemu Kak Agus, gue tanyalah Kak Agus pencetusnya TS. Jadi nanti setelah ajan kita lanjut, kita ajan jalur dulu. Itu guys. Oke, kita kembali lagi setelah tadi ada ajan zuhur. Setelah kita ajan zuhur, gue coba akan nanya lagi sama Kak Agus. Jadi tadi kan udah diceritain sama beliaunya bahwa TS itu dasarnya niatnya apa gitu kan, sampai terbentuk TS, terus kisah nomor-nomornya gitu kan. Nah di zaman biar TS itu bisa menjadi apa ya, entah mau jadi itu kenangan, entah itu cerita atau enggak, sampai detik ini TS itu gimana? Kalau perjalanannya sih sampai sekarang sesuai dengan namanya, jadi teman samar. Jadi ya itulah tadi Kak Agus bilang bahwa TS itu apa, akhirnya teman samar. Nah itu adalah lagi singkatannya gitu kan. Nah kenapa tuh teman samar? Jadi gini, kalau dibilang TS itu udah nggak ada, enggak. Kenapa? Jadi gua ada, dia ada. Nah terus kalau samar, ya karena udah nggak pakai nomor kayak gitu lagi gitu. Cuma kalau udah kumpul gua ketemu dia, ya udah dia yang ada di otaknya dia, gua 65 gitu, bukan Agus. Gua juga sama kayak dia 66 lagi gitu. Ya terus dibilang sekarang masih aktif atau enggak, sudah enggak. Kalau TS kumpulnya itu enggak.
Ya, karena memang sudah pada keluarga masing-masing lah ya, gitu. punya kehidupan Ya, kehidupan masing-masing. masing-masing. Nah di sini harapan gua kenapa kok harus ada sih kayak TS atau apa, ya itu tadi kan awalnya kan dari nongkrong nggak sengaja Ya, gitu kan. betul. Ya, nama juga TS kan, ya kan tongkrongan sesaat. Ya, tuh ada lagi tongkrongan sesaat. Tapi lu pikirin dong, mau TS itu singkatan menurut versi lu terserah gitu kan. Itu terserah itu. Iya. Jadi tongkrongan sesaat itu ketika anak-anak udah pulang sekolah, selesai bubar. Terus ketika yang kerja-kerja nih udah pada kerja gitu, datang ngumpul bubar, ya kayak gitulah. Tapi intinya sih untuk saat ini masih ada komunikasi, ya masih ada ya, masih ada komunikasi. Tapi untuk kumpul itu udah enggak, karena punya kehidupan masing-masing, aktivitas masing-masing, dan itu nggak bisa kita paksakan gitu. Karena setelah seperjalanan berapa tahun itu kan kita berteman kan, gue bukan sama Kak Agus itu, gue dari adik kelas dia, gue dari zaman SMP gue 90, dari tahun 90 sampai sekarang 2023 gitu kan. Dan itu kan pertemanan bukan sesaat gitu, pasti ada cerita. Makanya tadi gue tanya sama Kak Agus, TS itu masih ada, tidak ada atau tidak, masih ada tapi nggak aktif gitu kan. Karena kenapa? Karena memang banyak kepentingan, semua sudah punya kepentingan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing gitu kan. Ya sesuai harapan Kak Agus, untuk TS di tahun-tahun milenial lah, bahasa milenial. Gimana tuh? Untuk milenial sih, gue berharap sih jadi contoh satu Ya, buat anak-anak milenial, bahwa kebersamaan, grup, kumpul, guyup itu nggak akan ada habisnya kalau kita ada saling komunikasi dan kepercayaan. Gue di awal udah bilang, gue sama almarhum kayak beli motor dari kepercayaan. oh Gitu. oke. Itu Hmm. makanya terbentuklah itu, dan dikasih nama Suro gitu kan, karena memang pas jatuhnya hari itu pas Suro gitu loh, pas kejadian itu terbeli itu pas Suro. Jadi satu dari beberapa orang menjadi satu pertemanan lah itu kan, dalam sekarang mungkin bahasanya WA group lah. Iya. Dalam grup itu kalau masih ada komunikasi dan kepercayaan, itu tidak akan sirna. Nggak pernah putus. Pokoknya ada komunikasi dan percaya, nggak akan putus. Itu aja. Komunikasi, lu ngobrol, ya kan? Ya lu masih hidup, lah gitu. Walaupun cuman kayak gue nih 4 tahun sekali atau mungkin 5 tahun sekali. Ya, Gitu. tapi ada komunikasi masih, gitu komunikasi. Dan orang-orang yang nggak tahu gue itu percaya kalau gue tuh masih hidup gitu. Akhirnya ya itulah, jadi sampai sekarang begitu datang, apa kabar, udah selesai. Ya. Nah, apa yang pengen Kak Agus bikin untuk ya mendekat-dekat ini atau sampai nanti gitu, harapan lah. Oh, harapan kedepannya ya? Iya, depannya apa nih gitu. Kedepannya Mau sih mau bikin apa gitu. Mau bikin sesuatu apa gitu. Ya siapa tahu kan ini kan bulan penuh berkah. Harapan Iya. orang tuh punya dicatat ya kan, dan udah kebukti hari ini bisa terwujud gitu. Harapan Kak Agus apa ke depan? jadi gini, gue pengen lurusin dulu deh. Untuk TS ini sebenarnya bukan murni gue sih, artinya bukan gue banget pencetusnya, tapi dari berbagai banyak pihak, dari orang banyak dan dari kepala yang berbeda, akhirnya nongol lah itu TS. Sampai sekarang pun kalau ditanya singkatannya nggak tahu, ya pokoknya terserah. Nah kedepannya gue kepengen, gue nggak mau muluk-muluk deh, misalkan kayak kita kumpul atau apa, enggak. Ketika kita lagi senang, ayo kita ngobrol. Tapi ketika kita lagi susah, ayo kita jalan. Nah, itu dia yang sampai sekarang belum bisa tercapai. Ketika lu senang, ya ketika lu senang, ayo kita ngobrol. Gitu kan. Obrolin yang lu suka, obrolin yang lu bikin senang, obrolin yang bikin lu happy. Karena kita nggak butuh apa namanya, predikat atau Ya, jabatan apalah gitu ya, Boy ya. Nggak harus lu gitu ya. orangnya baik, lu orangnya jahat, enggak. Pokoknya lu mau ngobrol segila apapun, yang penting yang lu obrolin adalah kesenangan lu, kebahagiaan lu, dan semua yang bikin lu happy. Tapi ketika lu susah, ketika lu jatuh, ketika lu lagi down, ya kita jalan. Jadi
kita jalan itu nggak usah ngomongin lu ada masalah apa sih, nggak usah, nggak penting. Terus misalkan lu sih makanya lu jangan begini nggak penting juga, itu ngejudge. Tapi ketika ada TS yang lagi jatuh, ada yang TS lagi sedih atau berduka, ayo kita jalan. Contoh misal kayak almarhum Das, bukan keluarganya, bukan orang tuanya, tapi dianya yang nggak ada, nggak usah banyak ngomong, jalan. Itu terbukti. Ya, dari dia nih nggak terbukti. Dia kata jembatan, pas si A, si B, si C nggak tahu kemana kan, pokoknya judulnya udah ngasih tahu, buktinya datang semua. Jadi kalau ada teman susah, ada teman jatuh, teman apa, nggak usah banyak ngomong, kita jalan. Lu mau jalan kemana, kayak misalkan lagi susah nih, aduh gue lagi nggak punya duit, udah diem aja, nggak usah banyak ngomong, nggak usah lu ngata-ngatain, ajak aja jalan refreshing kemana, nggak usah jauh-jauh, tempat pemancingan kayak, atau ke lu ajakin kemana ya, ke mall gitu ya, atau ke pasar ini Bayoran tuh ngeliat apa macet gitu. Pokoknya lu ajak jalan aja gitu. Insya Allah begitu selesai dari itu dia akan lupa dengan masalah, karena apa sih yang dibutuhin, ada lu gitu, ada dia, ada temen, ada TS yang katanya nggak jelas tapi ada. Itu nggak jelas tapi ada. Ya nggak jelas banget tuh TS, grup apaan sih? Iya, walaupun apa sih yang udah dibikin nama TS? Nggak ada. Ya kan kalau dipikir-pikir, sekarang orang nanya kadang gitu kan, grup lu gini-gini, lu udah berbuat apa, udah bikin karya apa? Nggak ada. Tapi ya maaf aja, kalau karya hidup ada. Kalau gue ngeliat gini Mang, kita ditanya nih prestasi kita ya. Iya. TS sudah berbuat apa, nggak ada. Tapi jangan salah, semua orang yang pernah didatengin oleh TS akan pernah mengenang itu. Contoh waktu di Tangerang, Ciledug sampai ke daerah Jakarta Pusat, itu ada orang-orang zaman dulu ya, mungkin sekarang udah punya anak kali ya, yang dulu pernah kita genjot atas nama TS. Begitu ditanya, lu bisa kayak begini ya? Oh, aku pernah dulu sama siapa ya dari Hang Tua, itu grup apa, perkumpulan itu kan terkenang gitu. Tapi dia nggak tahu namanya gitu. Ya itu tadi, TS tuh nggak ada tapi kelihatan. Nah, itu aja sih. Kalau mau nanya keberadaan TS, bukan anak sekarang tapi anak dulu ya. Karena TS terbentuknya dari dulu dan sekarang udah berjalan dengan aktivitas masing-masing, tapi tetap terikat gitu. Oh jelas. Karena minimal komunikasi ada. Komunikasi ada, apalagi sekarang kan ada WhatsApp bro. Ya. Lo gila aja kalau ada punya handphone terus kagak mau WhatsAppan sama teman, buang aja ke laut. Itulah akhirnya alhamdulillah hari ini ada cerita dari 2465 yang pada hari ini diizinin juga ketemu sama gua, dan alhamdulillah kita juga berdua masih bisa bercerita, walaupun ya nggak tahu lah bagi semua pemirsa yang menyaksikan mau ada hikmahnya atau tidak, Penonton, mau netizen ada hikmahnya atau enggak, minimal Kak Agus ini sudah bercerita cerita hari ini. Ya mudah-mudahan sih tetap ada hikmah, tapi tetap tadi ada garis besar yang Kak Agus sampaikan, bahwa apa sih yang diambil dari TS itu? Satu, komunikasi dan kepercayaan. Jadi itu yang gua tangkap dari poin hari ini. Dalam semua bidang, dalam semua hubungan, tanpa ada komunikasi dan kepercayaan, semua itu akan sirna. Bukan begitu kan? Iya benar sih. Jadi tadi ngomong sama gue ngedoa gitu. Tapi kan sebelumnya dia nggak ngedoa, dia sebelumnya kan udah ngejudge gue nih. Nah, nih orang nih gimana, gue nggak cuning gitu ya. Tapi dia percaya sama gue, ya kan? Terbukti dia percaya nih. Terus yang keduanya juga dia komunikasi dia bukan sama gue, sama Allah, komunikasi dia sama Allah. Ya Allah, ngobrol dia. Ya udah, jadinya kayak begini nih sekarang nih, mukanya ceria banget. Itulah, jadi benar komunikasi dan kepercayaan. Mudah-mudahan podcast hari ini
bisa bermanfaat buat semuanya. Saya Damang ucapin wassalam. Silakan Kak Agus sebagai penutup, mungkin ada kata-kata yang bisa buat jadi penutup podcast hari ini. Gue nggak ada sih guys penutup, udah kayak aki-aki aja ustadz kali ya. Jadi intinya tadi benar dibilang kepercayaan dan komunikasi. Terus kalau bisa ini kan lu milenial nih, zaman milenial udah ada handphone, semua ilmu udah gampang lah, mudah didapatnya kayak gue dulu. Jangan pernah menghindari dengan alasan apapun. Contoh nih, gue lagi bete, gue lagi ada masalah, atau gue lagi orangnya memang pendiam, itu sebetulnya nggak jadi ukuran. Selama lu ada kemauan, selama lu ada jalan, di situ lu bisa lakuin apa yang lu mau. Paling gitu doang sih yang gue pengen sampein ke lu zaman milenial. Tapi kalau buat yang rekan-rekan gue, seumuran gue, senior, salam sehat selalu. Sip. Oke, kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.